Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai pembangunan dan perubahan sosial. Tetapi sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Cynthia Febrianti dengan NPM 215040008. Hai, saya Bella Sabella Aziza Al-Anhar dengan nomor NPM 215040011. Nama saya Lira Azka Amalia dengan NPM 21500400017. Nama saya Zahra Nurhotimah Rahmat dengan NPM 215040022. Perkenalkan, nama saya Rami dengan NPM 215040026. Kalau ngobrolin tentang pembangunan nih, apa yang ada di pikiran kalian? Modernisasi. Perkembangan kali ya? Perubahan. Kemajuan gak sih? Oke, setelah dengar pendapat kalian tadi, kita bisa simpulin gak sih kalau pembangunan itu merupakan proses transformasi sosioekonomik kultural yang secara sengaja dan terencana dijalankan untuk mengubah status kemajuan pada entitas sosial. Pasti tujuannya itu untuk mencapai pertumbuhan peradaban dalam kehidupan sosial dan budaya. Tapi emangnya seperlu itu ya sebuah negara melakukan pembangunan? Oh ya, jelas perlu lah pembangunan itu bisa bikin perubahan yang dibutuhin sama masyarakat, biar status negara mereka tuh lebih mapan dan modern. Nah, kan kita udah tahu nih tentang pembangunan. Josnya lagi kalau misalnya kita tahu komponen apa aja yang mendukung pembangunan gak sih? Nah, part ini bakal langsung dijelasin sama Lira. Komponen dasar dari pembangunan. Yang pertama ada kecukupan, yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Yang kedua ada harga diri atau kemandirian. Maksudnya menjadi manusia seutuhnya. Membangun bukan berarti menghilangkan kepribadiannya. Yang ketiga ada kebebasan, kemampuan untuk memilih, kemampuan untuk berdiri tegak atau setara. Artinya, makna pembangunan harus memiliki konsep kemerdekaan manusia. Di sini ada tujuannya. Yang pertama, meningkatkan ketersediaan kebutuhan hidup pokok. Yang kedua, meningkatkan standar hidup. Dan yang terakhir, perluasan pilihan-pilihan ekonomi dan sosial. Nah, selanjutnya ada contoh pembangunan. Contoh pembangunan ini dibagi menjadi dua, ada fisik dan non-fisik. Nah, yang fisik ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata kita. Contohnya ada pembangunan jembatan, pembangunan jalan, pembaharuan gedung, pasar, sekolah, dan puskesmas. Untuk yang non-fisik, pembangunan dari non-fisik ini tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama. Contohnya ada pembangunan bidang keagamaan, pembangunan bidang kesehatan dan keluarga berencana, pembangunan bidang keamanan dan ketertiban, lalu ada pelayanan terhadap urusan masyarakat. Intinya pembangunan itu yang pertama, usaha yang dibuat secara sistematis, terencana, dan sengaja. Kedua, untuk mengubah keadaan. Contohnya, keadaan sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, kesehatan, pangan, dan lain-lain. Yang ketiga, menjadi lebih baik, lebih maju, dan lebih tinggi. Pembangunan juga sebagai teori dari perubahan sosial. Materi selanjutnya adalah perubahan sosial. Apa itu perubahan sosial? Perubahan sosial secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses pergeseran atau berubahnya struktur atau tatanan di dalam masyarakat meliputi pola pikir yang lebih inovatif, sikap, serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih bermartabat. Oke, kita kan udah tahu nih perubahan sosial secara umum. Nah, biar lebih valid, kita harus tahu perubahan sosial menurut para ahli. Yang pertama ada dari Bapak William. Nah, ruang lingkup perubahan sosial ini meliputi unsur-unsur kebudayaan, baik yang material maupun non-material. Lalu menurut Bapak Davis, perubahan sosial yaitu sebagai perubahan-perubahan yang terjadi di dalam struktur dan fungsi masyarakat. Lalu ada menurut Bapak Selo Sumarjan,
Nah, menurut Bapak Selo ini, perubahan sosial yaitu perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga di dalam masyarakat, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama ada perubahan lambat dan perubahan cepat. Nah, perubahan lambat adalah evolusi yang bertahap, sangat lama, dan tanpa adanya rencana. Terjadi karena ada penyesuaian diri di masyarakat. Lalu perubahan cepat, yaitu sebuah revolusi perubahan menyangkut dasar-dasar atau sendi-sendi kehidupan di dalam masyarakat, bisa terencana ataupun tidak. Yang kedua, ada perubahan kecil dan perubahan besar. Nah, perubahan kecil merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung bagi masyarakat. Lalu perubahan besar merupakan perubahan yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada struktur kemasyarakatan, hubungan kerja, sistem pencaharian, dan stratifikasi masyarakat. Perubahan ada yang direncanakan dan ada yang tidak direncanakan. Untuk perubahan yang direncanakan merupakan perubahan yang telah diperkirakan oleh pihak-pihak tertentu yang hendak melakukan perubahan di dalam masyarakat. Adapun perubahan yang tidak direncanakan merupakan perubahan yang terjadi secara langsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat sosial yang tidak diinginkan. Nah, ada juga nih faktor-faktor penyebab perubahan sosial. Yang pertama, itu bertambahnya atau berkurangnya jumlah penduduk. Kedua, penemuan-penemuan baru. Yang ketiga, pertentangan atau konflik. Yang keempat, itu ada pemberontakan atau revolusi. Kelima, ada bencana alam. Keenam, ada perang. Dan ketujuh, ada pengaruh budaya masyarakat lain. Faktor pendorong perubahan sosial. Pertama, difusi atau penyebaran unsur-unsur kebudayaan. Kedua, sistem pendidikan yang maju. Ketiga, penduduk yang heterogen. Keempat, sistem stratifikasi atau lapisan sosial terbuka. Kelima, sikap mudah menerima hal-hal baru. Keenam, sikap ingin maju. Ketujuh, ketidakpuasan terhadap kondisi kehidupan. Berikutnya adalah faktor penghambat perubahan sosial. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan yang kurang memadai. Yang kedua, sikap masyarakat yang masih tradisional. Yang ketiga, memiliki sikap tertutup. Yang keempat, hambatan yang bersifat ideologis dan hakikat hidup. Dan yang terakhir adalah kurangnya interaksi dan komunikasi dengan masyarakat lain. Nah, adapun untuk proses perubahan sosial itu terdiri atas penyesuaian masyarakat terhadap perubahan, saluran-saluran perubahan sosial, lalu ada disintegrasi dan reintegrasi. Dampak sosial ada yang positif dan negatif. Untuk yang positif adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terciptanya lapangan kerja baru, tenaga kerja profesional, nilai dan norma terbentuk, serta efektivitas dan efisiensi kerja meningkat. Selain berdampak positif, perubahan sosial juga berdampak negatif, seperti terjadinya disintegrasi sosial, lalu terjadinya pergolakan daerah, terus ada kenakalan remaja, terjadinya kerusakan lingkungan, eksistensi adat istiadat yang menurun, kemudian lembaga sosial tidak berfungsi secara optimal, dan muncul paham duniawi. Sampai bertemu lagi dan Terima kasih.